Beberapa hari yang lalu, seorang aktivis Muslim toleransi dan open-minded di Indonesia yang kita kenal dengan nama Abu Janda membuat sebuah konten yang lagi-lagi bikin keruh suasana Muslim di Indonesia saat sedang tenang-tenangnya seperti itu. Seorang aktivis yang mewakili sebuah organisasi besar ini, ya teman-teman bisa lihat di pakaiannya, itu membuat postingan yang bersifat syubhat. Singkatnya, Abu Janda mengatakan jika masjid yang berkubah emas ini adalah Qubbatus Sakhrah, bukan Masjidil Aqsa. Dan bangunan ini dibangun 60 tahun setelah Nabi wafat. Menurutnya, Masjidil Aqsa itu adalah yang di belakangnya, yang berkubah timah abu-abu katanya. Namun lanjutnya, dia mengatakan jika bangunan ini baru rampung dibangun pada 80 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Nah, kalau begitu menurutnya kedua bangunan yang dianggap Masjidil Aqsa ini baru ada setelah Rasul wafat. Lantas, Masjidil Aqsa mana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 itu? Wallahu a'lam jawabannya. Oke, saya tidak ingin terlalu dalam membahas pribadi Abu Janda ini. Setidaknya dari bagaimana cara dia menyampaikan gagasan keislamannya, itu sudah dapat dibaca bagaimana dia memandang agama Islam. Walaupun memang hal ini bisa menjurus kepada sikap mencemooh agama seperti itu ya. Namun kita tidak ingin terlalu jauh membahas tentang pribadinya. Karena kita yakin pasti nggak mempan. Satu-satunya cara yang bisa mempan menjawab Abu Janda memberi peringatan kepada Abu Janda adalah petinggi Banser atau PBNU sendiri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Isra Mi'raj bagian yang pertama. Dan pada video kali ini kita akan paparkan sejarah dan arkeologi mengenai Masjid Al-Aqsa. Benarkah Al-Aqsa yang sekarang ini ada di Yerusalem merupakan Al-Aqsa yang sama pada waktu Muhammad Isra Mi'raj? Kita akan lihat pembahasannya pada video kali ini. Ada dua bangunan yang ada di kawasan bekas Bait Suci Salomo yang ada di Yerusalem sekarang ini, yaitu yang pertama adalah The Dome of the Rock atau kubah batu, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Awalnya Khalifah Abdul Malik ibn Marwan membangun The Dome of the Rock kira-kira tahun 690-691 Masehi, terlebih dahulu di kompleks Al-Haram Asy-Syarif, dan kemudian putranya Al-Walid I membangun Masjidil Aqsa yang selesai kira-kira tahun 705 Masehi. The Dome of the Rock atau Kubat Al-Sakrah alias kubah sakrah atau kubah batu bukanlah sebuah masjid, tetapi monumen yang dikatakan terdapat batu tempat Muhammad berpijak. Abdul Malik bin Marwan membangun The Dome of the Rock di bekas kuil Romawi Jupiter Capitolinus. Sekarang kita melihat dulu pentingnya nama kota Yerusalem di dalam Alkitab dan bagi sejarah bangsa Israel. Kota Yerusalem atau Urusalaim adalah kota tua dan terpenting bagi bangsa Israel. Nama kota Yerusalem terdapat di dalam prasasti-prasasti kuno, antara lain di dalam tablet-tablet Ebla yang sekarang ini kira-kira 17.000 tablet sudah ditemukan, yang usianya lebih tua daripada kitab Taurat kita, yaitu kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi. Nama kota Yerusalem juga ditemukan di dalam The Letters of Amarna atau inskripsi batu Amarna di dalam bahasa Akkadia. Kota Yerusalem merupakan kota tersuci bagi bangsa Israel, disebut sekitar 667 kali di dalam Perjanjian Lama dan 139 kali di dalam Perjanjian Baru. Dengan nama lainnya yaitu Zion sebanyak 154 kali. Disebut juga dengan nama lain Salem, Ariel, Yebus, kota Allah, kota suci, dan oleh orang Arab modern disebut juga dengan El-Qudsi yang berarti yang suci, dan pernah menjadi kota Yehuda disebut juga kota Daud. Bagaimana dengan Yerusalem di dalam Quran? Nama Yerusalem tidak pernah disebutkan dalam Quran satu kali pun. Tidak pernah disebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa ada di Yerusalem di dalam Quran. Apakah Tuhan lupa akan kota yang begitu penting ini? Yang tentang Yerusalem, Yahweh Tuhan kita berkata, "Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." 2 Tawarik 7 ayat 16. Jika tidak ada kata Yerusalem di dalam Al-Quran,
Lalu bagaimana Yerusalem bisa diklaim menjadi kota yang kudus bagi umat Islam sehingga Muslim mau berdarah-darah merebut Al-Aqsa di Yerusalem? Tidakkah cukup Mekah dan Madinah bagi umat Muslim? Mengapa Muslim masih mau merebut kota Yerusalem? Yang menarik dari kisah Isra Mi'raj adalah bahwa Al-Quran berbicara tentang sebuah tempat bernama Al-Aqsa sebagai sebuah masjid hampir 100 tahun sebelum Masjidil Aqsa yang sekarang ini dibangun ada di Yerusalem. Hal ini menyebabkan beberapa masalah dan banyak diskusi karena Quran dan literatur Islam awal lainnya tampaknya menganggap bahwa Al-Aqsa sebagai masjid telah ada selama masa hidup Muhammad. Jadi sepertinya ada dua tempat berbeda yang dikenal sebagai Al-Aqsa. Sekarang kita melihat pendapat ahli sejarah Timur Tengah dan Arab, dosen Bar Ilan University Israel, Dr. Mordecai Kedar. Apa pendapatnya? Islam in Jerusalem is a fake news since the 7th century. The whole idea of Jerusalem as a holy city for Islam was invented by the Umayyads, who controlled the Islamic world between 661 CE and 750, means like 90 years, and they sanctified Jerusalem as an alternative place for pilgrimage, for Hajj, instead of Mecca, because of a rebellion which erupted in Mecca in the year of 682. 50 years after Muhammad died. So they took a verse in the Quran which talks about the Al-Aqsa Mosque, which originally was between Mecca and Taif, two cities in the Arabian Peninsula, and they actually moved the Al-Aqsa from the Arab Peninsula to Jerusalem in order to give a seal of approval to their decision to divert the Hajj from Mecca to Jerusalem. And this is the whole thing about Jerusalem. And they invented thousands of stories about the sanctity of Jerusalem, including the night journey, the nocturnal journey of Muhammad, which is mentioned in the Quran, as if it was to Jerusalem, in order to show that Jerusalem is actually more holier than Mecca. So the whole thing about the sanctity of Jerusalem in Islam is based on a rebellion, or I would say a struggle within Islam between the center of Damascus and the center of Mecca. So this is the whole thing. It was fake news then. So the Shia did not agree to view Jerusalem as holier than any other city, and for them the third place in holiness after Mecca and Medina is the city of Najaf in the southern part of Iraq. Sekarang kita lihat dulu sejarah pembangunan Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Siapakah yang membangun Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem? Masjid Al-Aqsa di Yerusalem mulai dibangun oleh Khalifah Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik ibn Marwan pada tahun 690 Masehi. Jadi yang dibangun adalah kompleks The Dome of the Rock yang ada sekarang, yang saya tunjukkan gambarnya tadi ya. Karena pada waktu itu Abdul Malik ibn Marwan memiliki seorang musuh politik di Mekah. Jadi dia mengontrol bagian daripada Ka'bah yang ada di Mekah. Namanya yaitu Abdullah ibn al-Zubair, seorang rekan Muhammad yang memberontak melawan Khalifah Bani Umayyah pada waktu itu. Selanjutnya, pada waktu itu ibu kota Khalifah Bani Umayyah berada di Damaskus. Masjid Al-Aqsa Yerusalem, yang sering juga disebut dengan The Dome of the Rock, selesai pembangunannya kira-kira pada tahun 705 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan yang hidup kira-kira tahun 674 Masehi sampai 715 Masehi, yang secara umum dikenal sebagai Al-Walid I. Dia adalah Khalifah Bani Umayyah ke-6 yang memerintah dari Oktober tahun 705 Masehi sampai pada kematiannya.
Jadi ingat ya bahwa Masjidil Aqsa yang sekarang ini ada di Yerusalem dibangun sekitar hampir 100 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Tapi Quran dengan jelas memberitahu kita bahwa Muhammad melakukan perjalanan malam ke tempat yang dikenal sebagai Al-Aqsa yang berarti terjauh atau the farthest mosque. Jika Yerusalem yang dimaksudkan, maka ia akan mengatakan Al-Qudsi karena itulah nama Yerusalem pada waktu itu, yaitu kota yang kudus. Jadi pada waktu Muhammad menurut Islam melakukan Isra Mi'raj, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem tidak ada. Pada waktu itu belum ada masjid satu pun di Yerusalem dan Islam belum menaklukkan Yerusalem. Umar ibn Al-Khattab menurut riwayat baru masuk Yerusalem kira-kira tahun 638 Masehi, yaitu 6 tahun setelah Muhammad mati.